Selamat datang di channel Guru Tutorial. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Dan sebelum kita lanjut kepada tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Dengan begitu, kalian sudah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Langsung saja kita masuk kepada tutorialnya. Yang pertama adalah kita buka browser Google Chrome di laptop. Kemudian kita masukkan alamat drive.google.com. Kemudian kita login dengan akun Gmail yang kita miliki. Setelah berada pada halaman Google Drive kita klik pada bagian ini, klik baru, kemudian kita pilih lainnya dan kita pilih Google Formulir. Ini adalah tampilan dari formulir yang baru saja kita buat, dan nanti formulir ini yang akan kita jadikan sebagai soal ujian. Sebelum kita memulai mengedit soalnya, kita klik pada bagian titik 3 di atas ini, dan kita pilih bagian referensi, dan di sini bagian jadikan pertanyaan wajib kita klik centang. Ini fungsinya adalah supaya setiap pertanyaan yang muncul dari Google Formulir yang kita buat ini wajib diisi oleh responden atau siswa atau mahasiswa yang mengakses soal ini. Jadi kita tidak perlu lagi men-setting setiap pertanyaan menjadi wajib diisi. Dan kita klik simpan. Selanjutnya kita coba buka file soal yang kita miliki, seperti apa bentuk soalnya dan bagaimana caranya kita nanti memindahkan kepada Google Form-nya. Nah, ini soalnya seperti ini. Ada di atas ada judul sekolahnya, kemudian identitas mata pelajarannya, kemudian ada juga petunjuk mengerjakan soalnya. Yang pertama kita copy judul yang paling atas ke bagian Google Formulir. Kita copy pada bagian ini dan kita klik paste. Kemudian selanjutnya untuk identitas mata pelajaran kita copy juga, kemudian kita paste pada bagian deskripsi formulir. Selanjutnya kita akan menambahkan petunjuk pengerjaan soalnya. Untuk menambahkan petunjuk pengerjaan soal ini kita tambahkan subtitle, kemudian kita copy petunjuk pengerjaan soalnya. Untuk kata petunjuk kita copy di bagian judul tanpa judul, kemudian untuk daftar petunjuknya kita kopikan pada bagian deskripsi. Nah, selanjutnya di sini ada perintah tentang cara menjawab soalnya. Nah, untuk menambahkan perintah ini kita akan tambahkan nanti. Yang pertama kita tambahkan pertanyaan untuk identitas dari responden, siswa atau mahasiswa yang akan mengakses Google Formulir ini, berupa nama, kemudian kita pilih opsi jawabannya jawaban singkat, kemudian kita tambahkan kelas. Untuk kelasnya pilihan jawabannya kita pilih dengan bentuk drop down. Jadi di sini kita sediakan 3 buah kelas, kemudian nanti responden kita tinggal mengklik kelas dari responden tersebut.
Kemudian selanjutnya kita tambahkan pertanyaan lagi. Kita masukkan pertanyaan mata pelajaran dan jawabannya kita pilih drop down, dan di sini kita hanya menyediakan satu buah jawaban mata pelajaran karena dalam Google Formulir yang ini hanya tersedia ujian satu buah mata pelajaran. Selanjutnya kita tambahkan identitas tentang nomor ujian. Nah, isinya adalah jawaban singkat. Nah, di bagian validasi respon ini kita ganti dengan angka. Kemudian bagian sini adalah angka. Nah, ini fungsinya adalah ketika nanti responden kita mengisikan nomor ujian, kalau dia misalnya mengetik huruf, maka akan ada peringatan harusnya ini berupa angka. Kemudian selanjutnya kita tambahkan tanggal. Pada bagian jawabannya kita pilih tanggal. Selanjutnya kita akan tambahkan pin sesi. Fungsi dari pin sesi ini adalah untuk membatasi akses dari responden. Jadi yang bisa mengakses ini hanya orang-orang yang mendapatkan pin sesi dari kita yang membuat soal. Nah, pada bagian validasi respon, kita pilih teks. Kemudian ini kita biarkan berisi, kemudian teksnya kita ketik di sini. Ini teksnya terserah. Contohnya seperti ini. Kemudian pada bagian teks kesalahan. Nah, ini adalah ketika responden atau siswa yang mengakses salah memasukkan pin sesi, nanti akan muncul peringatan berdasarkan teks yang kita ketik di sini. Misalnya seperti ini. Sekarang kita coba melakukan pratinjau terhadap identitas yang sudah kita ketik ini. Nah, ini adalah nanti tampilan pada responden kita atau siswa atau mahasiswa yang mengakses Google Formulir yang kita berikan. Ini kita tinggal isi. Nah, ini sudah tersedia. Nah, pada bagian nomor ujian, nah kalau kita ketikkan huruf, nanti akan muncul peringatannya harus berupa angka. Kemudian untuk tanggal, kita tinggal mengklik tanda panah di samping dan kita pilih tanggal. Kemudian pin sesi, kita masukkan pin sesinya. Kalau misalnya kita salah dalam memasukkan pin sesi, akan muncul peringatan seperti ini, pin salah. Kita masukkan pin sesi yang benar. Nah, ini langsung kita klik kirim. Berarti ini tanggapan kita sudah dikirim. Dan kita bisa melihat responnya. Ada satu tanggapan, tapi ini belum masuk kepada soalnya. Sekarang kita hapus dulu semua tanggapannya supaya nanti kita bisa merespon kembali terhadap soal yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian soalnya. Nah, di sini kita lihat ada bentuk pengerjaan soalnya. Nah, langkahnya adalah kita klik tambahkan bagian. Sini nanti pada bagian tanpa judul kita kopikan perintah pengerjaan soalnya ini, kemudian kita dari sini. Nah, ini nanti kita ganti saja narasi dari perintahnya karena kita tidak memberi tanda silang di sini. Kita menggunakan klik mouse. Kita pilih seperti ini, kliklah pada jawaban A, B, C, D sesuai dengan jawaban yang tepat.
Selanjutnya kita buka lembar soal kita. Nah, di sini ada sebuah paragraf untuk 2 buah soal. Di sini bacalah teks berikut dengan seksama untuk menjawab pertanyaan berikut nomor 1 dan 2. Nah, jadi ini masalah tersendiri kalau misalnya kita membuat soalnya terpisah, maka teksnya juga harus dibuat dalam setiap soal. Nah, langkahnya adalah supaya kita hanya membuat teksnya satu saja. Nah, langkahnya adalah seperti ini. Sebelumnya kita harus merubah paragraf teksnya ini, kita capture atau kita blok menjadi image. Nah, supaya nanti kita bisa mengimportnya ke dalam Google Form, karena di dalam Google Form itu kalau kita mengcopy seluruh paragraf ini, pas sampai di Google Formnya nanti dia tidak akan berbentuk paragraf, dia semuanya nempel rapat. Jadi nanti soalnya kan seperti ini. Lawan kata bercetak tebal pada paragraf pertama adalah, nah, jika tidak dikompresi menjadi image, nah nanti kita tidak akan melihat mana yang paragraf pertama dan mana yang paragraf kedua dan mana yang paragraf ketiga. Langkah untuk mengcapture paragrafnya ini adalah kita akan menggunakan tool yang ada di laptop kita ini. Kita klik pada bagian tombol start, kemudian kita ketikkan saja di sini snipping tool dan kita klik snipping tool. Kita blok seluruh bagian paragrafnya. Kemudian kita klik save. Kita kasih nama teks soal 1 sampai 2. Kemudian pada bagian save type-nya kita ganti menjadi JPEG. Kemudian kita minimize snipping tool-nya. Sekarang kita buka Google Form kita. Nah, selanjutnya kita klik tambahkan gambar. Kemudian kita klik unggah, kita klik cari. Dan kita klik pada gambarnya, kemudian soal 1 sampai 2. Kemudian kita klik copy. Dan sekarang gambarnya sudah masuk ke Google Form kita. Dan ini pada bagian titik 3 di kiri atas ini ada pengaturan data klik, data tengah, kanan, kemudian bagi gambar dan hapus. Selanjutnya kita akan masukkan perintah dari soal ini. Bagian kiri bacakan tersebut. Kita kopikan pada bagian judul gambar. Kemudian kita bisa ke bawah, kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, di sini baru kita masuk pada soal nomor 1. Tinggal kita blok soalnya. Kemudian kita kopikan pada bagian pertanyaan. Selanjutnya kita akan tambahkan opsi jawabannya. Kita blok dari A sampai D. Kemudian di sini kita klik, kita paste. Ini maksudnya adalah ini saya tandai sebagai kunci jawabannya. Dan kita akan menambahkan skor nanti pada kunci jawaban yang sudah kita pilih. Untuk menambahkan skornya, kita klik pada bagian setelan. Kita klik batasi ke 1 tanggapan. Jadi setiap orang itu hanya bisa menanggapi 1 kali. Kemudian pada bagian presentasi kita bisa mengatur tampilkan status progres. Kita juga bisa mengacak urutan pertanyaannya. Tapi kali ini kita tidak akan membacanya karena ada 2 soal berurutan dengan 1 teks paragraf. Dan pada bagian kuis kita rubah ini, jadikan ini sebagai kuis. Nah, release nilai di sini bisa kita atur, ingin dirilis segera atau tidak dirilis bisa juga. Kemudian responden dapat melihat. Nah, di sini kita hapus saja, kita ganti aja, kita klik saja yang bagian nilai poin. Kemudian kita klik simpan. Sekarang kita bisa menambahkan poin pada soal yang tadi sudah kita buat. Nah, pada bagian kunci jawaban kita klik. Kemudian bagian poin ini karena jumlah soal yang kita miliki hanya 5,
Jadi poin setiap soalnya kita isi dengan 20 ya, 20 sampai nilainya total 100, dan kita klik pada kunci jawaban yang benar, kemudian kita klik selesai. Dan untuk soal yang kedua caranya sama dengan soal yang pertama. Kita klik tambahkan pertanyaan, kemudian kita copy soal yang nomor 2, dan kita paste di sini. Kemudian opsi jawabannya juga kita copy dan kita tempel juga di sini. Dan kita klik pada bagian kunci jawaban. Nah, di sini poinnya kita isi dengan 20 dan kita klik pada jawaban yang benar. Kemudian klik selesai. Selanjutnya kita akan memasukkan soal yang nomor 3. Kita lihat soalnya seperti ini. Perhatikan pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 3. Nah, ini sebenarnya soalnya sampai sini saja. Perhatikan pernyataan berikut. Kemudian di sini ada beberapa urutan pernyataan dari nomor 1 sampai nomor 4 yang diurut secara acak. Kemudian soalnya adalah urutan yang benar dari pernyataan di atas adalah. Nah, jadi ini urutannya. Kalau misalnya ini kita copy langsung ke Google Form-nya, nanti dia akan tempel semuanya, tidak berurutan seperti ini letaknya. Jadi kita harus capture bagian pernyataan ini dan kita simpan menjadi image seperti yang kita lakukan pada paragraf di soal pertama tadi. Kita buka lagi snipping tool tadi, kemudian kita klik new dan kita select area yang ingin kita jadikan email. Klik save. Di sini namanya kita ganti menjadi teks soal nomor 3. Save as type-nya kita pilih JPEG, kemudian kita klik save. Selanjutnya kita copy terlebih dahulu perintah soalnya yang bagian atas, kemudian kita paste pada Google Form-nya. Kita klik tambahkan pertanyaan, kemudian kita paste di sini dan kita klik import gambar. Kita cari dan kita cari gambar yang tadi kita simpan, kemudian klik open. Setelah gambarnya muncul, gambarnya bisa kita upload pada bagian titik yang ada di kiri atas ini. Untuk rata kiri, rata kanannya. Kemudian kita juga bisa memperbesar gambarnya dengan cara menarik sudut pada bagian bawah ini. Selanjutnya kita akan tambahkan teks di bagian bawah. Nah, teksnya ini adalah soal yang tadi. Bagian ini kita copy, kemudian kita paste pada bagian ini. Nah, selanjutnya kita tinggal mengcopy opsi jawabannya sama dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Kita pastekan di sini, kemudian kita tambahkan kunci jawaban. Di sini kunci jawabannya adalah D. Kita klik kunci jawaban dan poinnya kita ganti menjadi 20. Kita klik kunci jawaban yang benar dan klik selesai. Sekarang kita akan memasukkan soal nomor 4. Kita lihat soal nomor 4. Di sini ada gambar. Nah, soalnya seperti ini. Ini kita ganti saja soalnya supaya nanti mudah meletakkannya di Google Form. Sebelum kita mengcopy soalnya ini, kita harus melakukan hal yang sama seperti langkah pada soal yang sebelumnya supaya kita bisa mengimport gambarnya nanti. Kita ganti narasi soalnya seperti ini. Gambar berikut adalah
Selanjutnya kita akan copy teks soalnya, kemudian kita pastikan pada Google Form-nya, dan selanjutnya kita harus capture gambar kucingnya. Caranya kita perbesar dulu lembar kertas ini, kemudian kita klik snipping tool kita tadi dan kita klik new. Nah, tinggal kita select bagian yang ingin kita ambil. Kemudian kita klik save dan kita simpan dengan nama gambar nomor 4. Kita klik save dan kita buka lagi soal Google Form kita. Nah, di sini kita masukkan gambar, kemudian kita cari gambar yang tadi sudah kita simpan, kita klik dan open. Nah, sekarang gambarnya sudah muncul. Kita tinggal menambahkan opsi jawaban dari A sampai D. Kita copy saja. Kemudian di bagian opsinya kita pastikan. Dan di sini kunci jawabannya adalah A. Kita tambahkan kunci jawabannya dengan klik kunci jawaban, kemudian poinnya 20, dan kita klik jawaban yang benar. Kita klik selesai. Selanjutnya kita akan tambahkan soal yang terakhir. Kita perhatikan soal yang terakhir ini. Soalnya seperti ini, berikut ini yang bukan gambar hewan adalah. Nah, kita copy dulu soalnya ini. Kita paste. Kemudian untuk opsi jawabannya, karena opsi jawabannya itu semuanya berupa gambar, jadi kita harus mengcapture masing-masing gambar dari opsi jawaban yang kita miliki. Karena nanti ini yang akan kita impor menjadi jawaban dari soal nomor 5 ini. Langkahnya kita buka kembali snipping tool kita, kemudian kita klik new dan kita blok gambar option A, kemudian kita simpan dengan nama opsi A nomor 5 dan klik save, dan kita klik lagi new untuk select gambar opsi B. Sini kita ganti namanya opsi B nomor 5. Selanjutnya kita klik new lagi dan kita select untuk opsi jawaban C, kemudian kita save, ganti namanya dengan opsi C nomor 5. Dan klik lagi new untuk select opsi jawaban D. Kemudian kita save, kita ganti namanya dan klik save. Sekarang kita kembali ke Google Form, kemudian kita klik pada bagian opsi 1. Nah, di sini kita tambahkan opsi A, kemudian kita klik tambahkan gambar dan kita cari gambar untuk opsi jawaban A. Kita klik, kemudian kita klik open. Kita klik di sini, kita ketik B, kemudian tambahkan gambar dan kita cari gambar opsi B nomor 5.
Dan selanjutnya untuk opsi C kita tambahkan titik huruf opsi C, tambahkan gambar, kita cari dan kita masukkan opsi C nomor 5. Dan selanjutnya untuk opsi D kita lakukan juga hal yang sama, kita tambahkan opsinya dan kita tambahkan gambar, kita cari gambar opsi D nomor 5. Kita tambahkan kunci jawaban, poinnya 20 dan jawaban yang benar adalah C. Klik selesai. Kita juga bisa mengganti tema dari soal form kita ini. Kita klik pada bagian opsi tema, kemudian di sini akan muncul header, warna tema, warna latar belakang, dan fontnya. Klik gambar. Nah, di sini ada yang gambar yang sudah tersedia dan bisa juga kita unggah. Karena kita punya header yang kita buat, kita pilih saja header yang sudah tersedia. Kemudian klik sisipkan, dan nanti warnanya akan berubah mengikuti gambar header. Selanjutnya kita akan coba klik tinjau untuk melihat soal yang sudah kita buat. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Kita coba mengisi jawabannya. Kita isikan pada bagian nama, kelas, pilih mata pelajaran, dan kita isikan nomor ujian. Kita lengkapi semuanya, kemudian berikutnya. Nah, ini adalah tampilan dari soal yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah ada paragrafnya di bagian atas, dan selanjutnya soal nomor 1 dan berurutan sampai ke bawah. Nah, di sini kita tinggal jawab soal nomor 1, kuncinya A, kemudian jawaban B, nomor 3, jawabannya D. Dan pada nomor 4 kita coba menjawab dengan jawaban yang salah. Dan nomor 5 kita coba untuk melewati dan langsung kita klik tombol kirim. Dan muncul peringatan kita akan dibawa kepada soal yang belum kita isi tersebut. Nah, inilah fungsinya. Pada bagian ketika kita membuat soal, mencentang bagian menjadikan pertanyaan ini semuanya wajib. Sekarang kita isi dengan jawaban yang benar, kemudian kita klik tombol kirim. Dan sekarang kita coba melihat skor yang kita peroleh. Nah, ini skor kita adalah 80/100. Nah, kita bisa melihat ke bawahnya bagian mana dari soal ini yang kita tidak mendapatkan poin. Nah, berarti di situ soal yang kita jawab jawabannya salah. Nah, pada soal nomor 4 ini, di sini poin kita 0/20, berarti ini adalah soal yang salah kita menjawabnya. Kita kembali ke soal yang sudah kita buat dan kita lihat pada bagian respon. Di sini sudah ada satu respon dari soal yang kita buat. Di sini ada bagian ringkasan, pertanyaan, dan individu. Sekarang kita akan coba mengimpor ke bentuk Excel. Caranya adalah kita klik pada bagian titik 3 kanan atas ini, klik tanggapan.
Kemudian tanggapan ini akan di-download dalam bentuk RAR. Nah, kita tinggal membuka saja file RAR-nya. Ini semua datanya ada di sini, dan ini bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita terhadap data dari responden tersebut. Kita bisa menghapus bagian-bagian yang tidak perlu. Pada bagian yang tidak perlu, kita tinggal menghapus kolomnya dengan cara mengklik pada huruf di atas kolom, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih delete. Dan kita tinggalkan saja untuk bagian total skor, nama kelas, mata pelajaran, nomor ujian, kemudian tanggal, in sesi, dan soal-soal yang sudah dijawab oleh responden. Ketika sudah selesai mengedit tabelnya, kita tinggal menyimpan file tersebut dengan cara klik file, kemudian save as. Nah, kita simpan di mana kita ingin menyimpannya. Sekarang kita kembali ke Google Form kita. Untuk mengirimkan soal ini kepada responden kita klik pada bagian tombol kirim. Kita klik pada bagian tautan, kemudian klik perpendek URL, dan salin tautan tersebut. Kemudian tautan tersebut yang akan kita kirimkan kepada responden kita untuk mengakses soal yang sudah kita buat ini. Oke, sekian dulu tutorial kita pada kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.